Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait framework CSS Bootstrap. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang grid system. Grid system ini adalah sistem pembagian komponen yang ada di Bootstrap yang nantinya bisa mempermudah kita dalam melakukan manajemen konten di dalam website kita atau manajemen tampilan ya di dalam website kita. Oke, untuk contohnya kita bisa membuat sebenarnya kita bisa menggabungkan di halaman indeksnya, cuman kali ini saya akan membuat file baru. Ini namanya grid.html. Kemudian saya coba copy lagi di sini. Oke, ini sama seperti yang awal. Kemudian di dalamnya ini saya pengen menambahkan dua buah paragraf ya nanti. Kita bisa cari di sini namanya grid system. Nanti kurang lebih grid system itu adalah tampilan ya atau manajemen tampilan yang syaratnya itu adalah yang pertama ketika kita ingin membuat kolom dengan formasi seperti ini satu baris dengan 3 kolom, kita bisa yang pertama mendeklarasikan kontainer ya, kelas kontainer, kemudian di dalam kelas kontainer kita punya kelas row, kemudian kita punya kelas col atau kolom. Ini untuk satu baris ya, ini satu baris kita punya satu row, sedangkan dalamnya ini kita punya 3 kolom yang kita definisikan menjadi kolom yang pertama ya, ini kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Misalkan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi ini kalau cara kerjanya dia menyesuaikan ukuran layar. Jadi menyesuaikan ukuran layar, misalkan untuk kelas XS ini untuk yang extra small, nanti untuk ukuran layar HP ya, misalkan kurang dari 576 pixel, kemudian untuk yang small ini lebih dari sama dengan 576 pixel, ini untuk tablet, kemudian untuk yang MD ini untuk layar dengan ukuran lebih dari 768 pixel, kemudian yang ini ya ini range-nya ya lebih dari ini, kemudian LG dan XL ini untuk yang lebih dari 1200 pixel. Kemudian kita bisa menggunakannya atau misalkan kita ambil contoh yang ini, pembagiannya kita bisa copy, kita bisa paste di sini. Oke, nanti kita refresh. Oke, tampilannya nanti adalah seperti ini. Ini sebenarnya dia punya pembagian kolom ya ini. Ini untuk kolom yang pertama, ini adalah kolom yang kedua. Artinya dia membagi halaman ini menjadi dua bagian. Yang pertama ini yang kedua. Kemudian untuk baris yang kedua dia membagi menjadi 3 kolom. Ini untuk kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Oke, mungkin kita bisa langsung contohkan. Ini kalau di copy ini sepertinya agak susah. Kita bikin kelas yang namanya kelas container. Kemudian di dalam kelas container kita bikin kelas yang namanya row ya, satu baris. Kemudian di sini kita bisa membuat dua buah kolom yang masing-masing kolomnya ini misalkan kita isi dengan isi lorem ya atau auto text lorem seperti ini. Kemudian kita bisa cek tampilannya. Oke, ini sekarang kita juga sudah punya dua tulisan yang dibagi menjadi dua buah kolom ya. Ini kolom yang pertama dan ini kolom yang kedua. Kalau kolom yang pertama ini asumsinya ketika kita membagi tanpa keterangan lanjutan atau kita hanya menuliskan kelas call seperti ini, dia akan membagi
kolom yang ada ini secara rata ya. Kalau kita 3 seperti ini nanti dia juga akan menjadi 3. Oke, ini menjadi 3. Kalau misalkan kita tambahkan lagi 4, ini dia akan membagi seluruh halaman ini menjadi 4 bagian. Oke, kita buat contoh lagi, misalkan kita tambahkan yang namanya bikin kelas row lagi, ini di bawahnya kita bikin call misalkan MD4 atau MD6, terus kita tambahkan lagi lorem 20, kita copy, ini call MD6, kita refresh di sini. Nah, ini di bawahnya kita sudah punya 2 buah paragraf, atau di baris yang kedua ini 2 buah paragraf dengan 2 buah kolom. Ini kalau kita lihat di sini memang tadi awalnya call saja. Kalau call saja ini dia artinya membagi semua grid system itu ke dalam proporsi yang sama, Karena full kalau dari halaman kiri ke kanan, dari halaman penuh ke sini ini dibagi menjadi 12 bagian. Ini kita lihat dulu ilustrasinya ya. Ini kayaknya nggak ada. Kita cari ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kecil sekali ya ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi, satu halaman penuh website itu adalah dibagi menjadi 12 bagian kecil-kecil. Ini untuk bootstrap-nya, untuk grid sistemnya. Ini kalau teman-teman hitung, ini adalah 12 ya. Kemudian kalau kita definisikan atau deklarasikan kolomnya, misalkan call MD4, ya kita membagi satu halaman itu menjadi 3 bagian, karena 12 dibagi 4 itu adalah 3 ya. Kita punya 3 kolom, atau yang masing-masing nanti lebarnya kira-kira ya 4 bagian kecil-kecil ini. Ini akan sama saja. Untuk selanjutnya adalah 6, 6 ya. Ini kalau penuh dia 12 seperti ini. Misalkan kita pengen praktekkan satu kolom saja. Kalau kita pengen satu kolom, ya kita tinggal tambahkan kelas row. Di dalamnya ini kita bisa membuat satu buah kolom seperti ini. Terus kita tuliskan lorem ya, lorem 20 misalkan. Ini nanti dia akan nge-create sebuah kolom yang panjangnya penuh ya, yang ini. Kemudian ini mungkin kita bisa hapus dulu. Terus kemudian kalau kita pengen membagi 2 paragraf ataupun menjadi 2 kolom dengan ukuran yang berbeda, caranya bagaimana? Ya kita tinggal tuliskan row, terus kita bagi kolom yang pertama itu misalkan ukurannya kita pakai untuk yang di laptop misalkan. Ini pakai kelas ColMD ya, ini untuk yang medium. Kemudian misalkan yang di sebelah kiri kita deklarasikan untuk ukurannya 4. Terus kita isi lorem 20, ini untuk kontennya. Kemudian di bawahnya ini kita bikin baru, berarti kalau yang di sisi 4, berarti kalau 12, yang di sisi kanannya itu adalah 8 bagian. Jadi 8 tambah 4 itu adalah 12 ya. Misalkan seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sekarang kita punya 2 buah paragraf dengan 2 kolom ya, 2 kolom. Yang di sebelah kiri ini adalah ukurannya itu adalah 4, yang di sebelah kanan ini adalah 8. Kemudian misalkan lagi kita pengen membuat tulisannya itu yang di sebelah kiri ini 4, yang di sebelah kanan ini 6.
atau yang di sebelah kiri ini 3, kita copy dulu. 3 berarti yang di sebelah kanan ini 3 juga, berarti yang di sebelah tengah ini adalah 6. Misalkan kita pengen bagi menjadi 3 kolom, ya nanti tinggal seperti ini. Ini sudah jadi. Kita punya tulisan dengan 3 buah paragraf ya, dalam satu baris, kemudian kita punya 3 kolom dengan ukuran yang berbeda. Ini adalah ukurannya 3, ini adalah ukurannya 6, dan ini adalah ukurannya 3 juga gitu. Kemudian ini ya, ini contohnya yang lain, nanti silahkan dibaca di bagian grid yang ini. Ini kalau kita minimize, nah dia akan menjadi satu ini. Ini artinya dia sudah responsif, ya tergantung kita bagaimana menuliskan skripnya ya. Atau kalau biar lebih jelas, di sini kita bisa tambahkan background primary. Oke, kemudian di sininya yang 6 ini mungkin kita bisa pakai BG success. Kemudian yang terakhir ini BG info. Oke, ya ini sekarang kita sudah punya 3 buah kolom, kira-kira pembagiannya seperti ini. Yang di sini adalah 3, yang di sini adalah 6, dan yang di sini adalah 3 juga gitu. Kalau kita pengen menambahkan paragraf baru, tapi dia cuman punya sebuah kolom, ya kita tinggal tambahkan row-nya. Jadi ini adalah batas row awalnya, ini adalah row akhirnya, kita tambahkan di bawahnya sini, kita bikin row baru. Yang di sini kita langsung deklarasikan call saja. Atau kalau misalkan mau semuanya ya langsung call MD12 gini juga bisa. Kita tambahkan misalkan lorem 100 ya. Untuk warnanya kita bisa panggil misalkan BG danger. Oke, kita refresh. Nah, ini kita punya paragraf baru yang namanya, yang backgroundnya ini kita setting menjadi merah dengan satu buah paragraf. Kalau kita pengen lagi yang di bawahnya, misalkan kita pengen 3 ya, kita pengen membuat paragraf dengan kolom yang sama, kita bikin lagi row, kemudian call MD4 gini misalkan, ini untuk ukuran yang sama. Ini kita bisa copy. Seperti ini. Jadi nanti di hasilnya itu adalah paragrafnya menjadi 3 bagian. Ini untuk contoh grid system ya. Oke, mungkin itu untuk sedikit penjelasan tentang grid system yang ada di Bootstrap. Untuk implementasinya nanti silahkan dicoba. Ini ada dokumentasinya lengkap, ada di grid ya, nanti silahkan dicari di search-nya ini untuk grid seperti ini. Penjelasannya nanti seperti ini, dan contoh-contohnya itu juga ada di sini. Ini untuk pembagian 2, ini untuk pembagian 3. Ini untuk misalkan ukuran yang berbeda tadi kita sudah contohkan juga. Dan ini untuk yang menjadi ke tengah ya, ini misalkan. Nah, nanti silahkan dicoba. Saya kira itu untuk video penjelasan tentang, sedikit penjelasan tentang grid system yang ada di Bootstrap.